Dalam nama Tuhan Yesus bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus membagikan jalan dari hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saksi. Saya dengan Melan, berasal dari Gereja Yesus Sejati Cabang Kopo. Dalam nama Tuhan Yesus bersaksi. Kesaksian ini disampaikan oleh anak saya yang kedua, Clara Patricia. Anak saya sekarang tinggal di Singapura dan dia menyampaikan sebuah kesaksian yang hari ini saya ingin berbagi kepada saudara seiman semua. Saudara, pada saat anak saya ini lulus sekolah di SMA, dia punya satu tekad ingin sekali sekolah melanjutkan di Singapura. Jujur, kami sebagai orang tua melarang. Ya, saya tidak mau anak saya yang kedua ini jauh sekolah pergi ke Singapura karena saya ingin selalu berdekatan dengan anak saya yang kedua. Tapi anak ini punya tekad yang sangat kuat sekali. Dia terus merengek, merayu, dan dia sampai bilang, bener Ma, Pa, saya akan hidup di sana dengan hemat. Saya berjanji menjadi anak yang baik. Dan begitu banyak sekali rengekannya. Singkat cerita, kami sebagai orang tua mengizinkannya karena gak tega juga. Dan akhirnya, Clara dengan lulus beasiswa, dia melanjutkan kuliah ke Singapura dan diterima di sekolah animasi LaSalle di Singapura. Perjalanan selama sekolah di Singapura, beberapa tahun lamanya anak ini bertumbuh menjadi anak yang sangat mandiri. Asal muasal dia anak yang manja, karena dia anak yang kecil, yang masih menurut kami ini sebagai orang tua anak ini masih kecil, padahal dia sudah termasuk anak yang usia dewasa. Tetapi begitu berangkat tinggal di Singapura beberapa tahun, hidup sendiri tanpa orang tua, dia menjadi anak yang sangat mandiri. Dan dia sangat bersyukur perjalanan waktu yang ia alami, bagaimana tangan Tuhan turut campur tangan, menolongnya, menopangnya, menyertai sepanjang perjalanan dari mulai sekolah sampai satu kali boleh lulus kuliahnya di LaSalle. Dia punya tekad awal mulanya karena ingin nyusul saudaranya kokonya Reza. Tapi Reza sudah selesai lebih dulu dan akhirnya dia tinggal sendiri. Dan Clara bilang dia merasa tidak sendiri karena sepanjang di Singapura dari sekolah dia merasakan begitu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur iman kerohaniannya bertumbuh dan dia bilang walaupun jauh dari orang tua, dari saudara, tapi dia memiliki saudara seiman yang saling mengasihi satu sama lain. Dan kesaksian ini satu kali anak saya lulus dari kuliah, dia mendapatkan satu pekerjaan di perusahaan animasi sesuai dengan bidangnya. Karena Clara sekolah di LaSalle, di desain, dan dia lulus kuliah, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai animator. Nah, tempat kerjanya Clara ini yaitu perusahaan Tini Island. Ya, Tini Island. Dia bekerja belum waktu yang lama lah, baru beberapa bulan saja. Tiba-tiba perusahaannya ini mengalami cash flow yang jelek, ya, karena proyeknya perfilmannya dengan Cina itu banyak sekali dibatalkan kontraknya. Akhirnya perusahaan ini mengalami keuangan yang buruk dan tidak bisa membayar gaji para animatornya. Sedangkan Clara kerja belum begitu lama, yang artinya belum memiliki tabungan yang cukup. Dan diumumkan bahwa perusahaan ini tidak bisa menggaji dulu para karyawannya, salah satunya adalah para animatornya. Akhirnya, pada satu kali, dalam kurun waktu yang cukup lama tidak digaji, keuangan Clara menipis. Saat itu uangnya hanya tinggal sisa $28. Nah, $28 itu kalau kita hitung uang sekarang berarti Rp280.000. Ya. Dan dia hitung $28 kalau tinggal di Singapura
Kalau 1 hari untuk makan saja berarti hanya cukup untuk 2 atau 3 hari. Itu pun sudah hemat. Kalau misalnya tinggal di Indonesia berarti mungkin bisa 1 minggu ya, tapi di Singapura tidak bisa. Dia bingung. Karena pada saat itu pula diumumkan bahwa para animatornya diminta cari freelance saja ya, karena akan di stop sementara pekerjaan di perusahaannya itu. Clara bertambah bingung. Dan dia dengan bahasa anak ini dia berkata, jujur saya bingung sekali, nggak punya uang, kerjaan juga nggak ada, bagaimana ini, saya mau bagaimana? Pada saat Clara bersaksi saya tanya, kenapa nggak bilang mama atau papa, bilang kepada orang tua? Dan Clara bilang, dia pernah berjanji kalau sudah lulus kuliah, dia tidak mau lagi merepotkan orang tua. Itu janji dia. Dan kalau bisa saya malah mau membantu orang tua. Itu janjinya. Makanya dia tidak mau bilang. Dan apa yang Clara lakukan? Dia bercerita sama Tuhan. Dia cerita, dia nyatakan bahwa Tuhan saya bingung. Ini harus bagaimana uang yang hanya tinggal $28. Dia tahu sih tanpa cerita pastinya juga Tuhan sudah tahu. Tapi dia tetap bilang saya harus bagaimana. Dan anak ini bersaksi sungguh aneh, sungguh ajaib pada saat harapan itu sepertinya sudah hilang. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan memakai orang-orang yang dipilih untuk membantu Clara. Sungguh aneh caranya. Pertama-tama adalah seorang admin kantor yang selama Clara kerja, dia bilang dia tidak pernah ngobrol sama admin ini. Tapi admin ini bisa-bisanya kasih Clara, bungkuskan Clara makan siang untuk Clara makan. Dan yang kedua, juga sesuatu yang sangat aneh, Tuhan pakai atasannya. Atasannya itu bukan bosnya ya, atasannya itu yang gak pernah selama ini ajak makan siang dan bisa ajak makan siang Clara keluar. Hitung $28, wah sudah gak dipakai beberapa kali makan karena Tuhan pakai orang-orang yang di luar dugaannya. Dan satu usaha lagi, Clara pikir $28 ini dia hanya untuk pakai makan. Jadi kalau untuk perjalanan transportasi, dia melakukan untuk pergi tanpa bus, tanpa MRT naik kereta, tapi dia berjalan kaki. Dia pergi ke gereja, dia berjalan kaki. Dan saya tahu ya, perjalanan dari tempat apartemen Clara ke gereja itu menurut saya ya itu sangat jauh sebenarnya. Ya saya pernah ke sana, ke gereja, saya sempat tertidur di bus, artinya jauh. Tapi Clara bilang saya harus hemat. Ya, dia berusaha, dia berdoa, tapi juga saya harus hemat. Dan dia merasakan satu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam perjalanan yang begitu jauh, entah itu ke gereja, entah itu ke kantor, dia kuat. Dan dia merasakan satu sukacita. Ini yang dia rasakan. Lalu, hari demi hari, ya, makanan diberikan dari orang-orang yang sungguh di luar dugaan. Satu kali pada saat dia semakin bingung, ada SMS dari dosen, mantan dosennya waktu dia kuliah di LaSalle. Dosennya ini SMS, tanya kabar, apa kabarnya, lalu sekarang kamu kerja di mana? Ya, saat Clara baca SMS itu, dia hanya menitikkan air mata. Dia bilang, Tuhan kirimkan saya penolong. Lalu anak saya bilang, saya sekarang justru lagi membutuhkan pekerjaan karena Tini Island lagi dalam bermasalah. Dosennya bilang di SMS itu, kenapa kamu gak bilang? Akhirnya dia ketemu sama dosennya dan saat itu juga besoknya Clara sudah boleh ambil pekerjaan secara freelance di mantan dosennya ini. Lalu saya tanya, apa yang Clara rasakan? Dia cuma bilang, sampai hari ini dia merasakan satu ucapan syukur yang sangat luar biasa. Satu hal yang tidak pernah dia bisa duga, kalau secara manusia dia bilang itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin. $28 itu rasanya itu nggak mungkin sampai dia bisa keluar dari masalah itu kalau bukan turut campur tangan Tuhan. Ya, dan anehnya Tuhan bisa pakai orang-orang yang jauh di luar pemikiran kita. Mungkin secara pemikiran ada saudara seiman, ada gereja. Tuhan pakai orang-orang yang memang di luar pemikiran manusia. Dan dia bilang kesaksian ini menjadi satu kekuatan dia sepanjang
hari sampai dengan hari dia bersaksi. Kekuatan itu ada karena pertolongan tangan Tuhan yang saya rasakan sampai dengan hari ini, itulah kekuatan saya. Ya, Tuhan menopang dia dan dia ingat perkataan di Alkitab bahwa ini bahasanya Clara ya, dia bilang perkataan di Alkitab, burung-burung juga Tuhan kasih makan. Ya, dia katakan seperti itu, burung-burung juga Tuhan kasih makan dan Tuhan pelihara anak-anaknya. Jadi hari ini kenapa saya sampaikan ini? Karena dalam beberapa minggu yang lalu kita kembali membahas tentang kesaksian ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mau membawakan kesaksian ini agar menjadi satu kekuatan untuk kita semua. Karena Tuhan kita amat sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Tuhan kita sangat tahu apa yang saat ini harus diperoleh oleh anak-anaknya. Itulah Tuhan kita. Kiranya kesaksian ini menjadi satu kekuatan dan tentunya menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin.